Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga, sistem peredaran darahnya tidak mengalami pembuluh darah. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sebagai contoh, pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari satu sel tubuh ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika komponen-komponen darah kita pisahkan secara sentrifugasi, maka kita akan lebih mudah mengamati komponen-komponen darah. Nah, plasma darah merupakan komponen yang berwujud cair. Pada gambar ditunjukkan dengan cairan berwarna kuning. Sebanyak 55-60% bagian darah adalah berupa plasma darah. Sedangkan sisanya berupa sel-sel darah, yaitu leukosit, trombosit, dan eritrosit. Selain plasma darah, komponen darah lainnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ada 3 macam. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit. Leukosit sendiri ada bermacam-macam. Darah memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Fungsi ini juga dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Yang ketiga, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke sel-sel tubuh. Nah, fungsi ini dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekstraksi atau pembuangan. Fungsi ini juga dilakukan oleh plasma darah. Fungsi yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Nah, fungsi ini juga dilakukan oleh plasma darah. Berikutnya, darah dapat melawan bibit penyakit dan infeksi. Ini juga dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Nah, organ yang terlibat untuk mengalirkan darah pada sistem peredaran darah ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Organ yang paling utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung, atau disebut juga
miokardium. Cara kerja jantung adalah otot jantung akan berkontraksi dan relaksasi, sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung memiliki 4 ruangan di dalamnya. Kita perhatikan gambar jantung berikut ini. Pada gambar ini, gambar jantung sedang menghadap kita, sehingga bagian kanan dan kiri pada gambar terbalik dengan kanan kiri kita. Nah, kita perhatikan ruangan-ruangan jantung. Yang pertama ada serambi kiri atau atrium sinister. Yang kedua serambi kanan atau atrium dexter. Yang ketiga bilik kiri atau disebut ventricle sinister. Dan yang keempat bilik kanan atau ventricle dexter. Nah, setiap ruangan dalam jantung memiliki peran yang berbeda-beda. Berikut ini fungsi dari setiap ruangan jantung. Yang pertama, fungsi serambi kiri, yaitu menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Fungsi serambi kanan adalah menerima darah yang mengalir dari sel seluruh tubuh. Yang selanjutnya, bilik kiri, memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan dari bilik kanan adalah memompa darah menuju ke paru-paru. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran atau pipa tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah, seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, atau hormon. Nah, aliran yang ada di pembuluh darah yaitu 2 jenis. Yang pertama dari jantung ke sel-sel tubuh, dan yang kedua dari sel-sel tubuh ke jantung. Nah, berdasarkan arah aliran darahnya ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pembuluh darah nadi atau arteri yang besar dinamakan aorta. Pembuluh darah balik atau vena yang besar dinamakan vena cava. Sedangkan pembuluh darah yang kecil dan halus dinamakan pembuluh kapiler. Organ yang ketiga, paru-paru. Paru-paru bukanlah organ peredaran darah yang utama, tetapi tetap memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Kita ingat bahwa di dalam paru-paru terdapat alveolus atau kantung udara. Nah, di alveolus paru-paru terdapat pembuluh kapiler yang mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkut gas oksigen dari alveolus. Terlihat pada gambar pembuluh kapiler yang berwarna merah. Selain itu, darah juga akan melepaskan gas karbon dioksida. Pada gambar ditunjukkan pembuluh kapiler berwarna biru. Nah, gas karbon dioksida itu akan dibuang oleh darah melalui alveolus dalam paru-paru, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui sistem pernapasan. Peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia juga termasuk sistem peredaran darah ganda. Dikatakan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, karena melewati jantung sebanyak 2 kali, maka ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama peredaran darah kecil dan yang kedua peredaran darah besar.